sesuai yang sudah saya upload kemarin di Google Classroom ya. Jadi kalau eh, banyak yang tanya ini luar biasa. Saya senangnya eh, lebih aktif daripada kita hanya diskusi di grup itu. Ternyata dengan saya meminta kalian itu memberikan komentar, akhirnya ketemu banyak pertanyaan yang muncul. Nah, itu yang saya suka. Oke, saya langsung bukakan untuk materi. Saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, saya mulai ya. Multimedia interaktif. Kalau kalian sudah membaca materi yang saya sampaikan, harusnya ini hanya mengulang ya. Dan nanti yang utama itu adalah kita diskusi, tanya jawab itu. Hal-hal yang sudah kalian tanyakan di komentar itu bisa kita bahas di sini, gitu ya. Oke, what is multimedia? Silakan kalau ada yang mau menyampaikan what is multimedia. Ada yang mau berbicara? Tidak usah mengaktifkan videonya. Ada yang mau berbicara? Apa itu multimedia? Oke, sesuai penjelasan di materi kemarin ya. Mungkin beberapa hal ada tambahan ya. Multimedia itu apa? Multi itu berarti bisa banyak hal ya, banyak atau ganda lebih dari satu itu multi. Media itu alat atau medium ya toh. Artinya berarti banyak alat, banyak media. Nah, multimedia dapat diartikan berarti banyak alat atau banyak barang, banyak media seperti itu. Jadi kalau kalian dari kelas 1, kelas 2, terus kelas 3 lah ini baru ketemu multimedia itu apa toh? Oh, multimedia itu ternyata adalah dua sebentar. Ternyata adalah dua atau banyak banyak hal, banyak media, banyak alat. Nah, kemudian diringkaskan. Kalau multimedia itu adalah kombinasi dari banyak elemen atau banyak hal. Kalau kita ngomong di komputer ada teks, foto, grafik art, animasi, video dan lain-lain. Ya. Jadi intinya multimedia itu satu kesatuan dari beberapa hal. Gitu ya. Ini tidak masalah ya. Oke, kalau menurut ahli, mungkin di materi saya kemarin ada atau tidak, di sini saya jelaskan. Kalau menurut Vaughan itu di 2004 dia menyatakan kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi maupun video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan dan atau dikontrol secara interaktif. Berarti kan di sini multimedia, tapi di sini ada yang ngomong dikontrol secara interaktif. Tapi dan atau artinya multimedia itu bisa diartikan dia bisa dikontrol dan dia tidak bisa dikontrol atau secara linear. Nah, nanti lebih jelasnya makanya ada yang tanya, "Pak, ada linear, non linear." Nah, itu. Nanti ada berapa bentuk sih? Ada berapa jenis sih multimedia itu? Oke, kalau menurut Hofstadter, ada yang tahu? Silakan dijawab. Ada yang tahu? Menurut Hofstadter, multimedia itu apa? Atau menurut Wikipedia? Silakan. Yang bisa menjawab, dinyalakan audionya kemudian jawab. Halo, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Betiarit dari 12mm2. Izin menjawab untuk yang dari Wikipedia, Pak. Menurut sumber dari Wikipedia, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat-alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Saya Pak Akila.
Menurut Hofstadter, multimedia interaktif adalah gambar bergerak, pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks grafik, audio, gambar bergerak, atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakaian melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Ya. Nanti multimedia interaktif. Terus interaktif itu apa? Interaktif itu ya berarti multimedia interaktif, berarti banyak alat kemudian interaktif. Kalau interaktif bisa kita ambil dari bahasa yang sederhana, kita berinteraksi, kita berarti bisa berkomunikasi. Berarti kalau multimedia itu banyak alat, berarti kita bisa berinteraksi dengan banyak alat itu. Kita bisa menggunakan alat itu. Nah, itu yang dinamakan multimedia interaktif. Gitu ya. Saya lanjutkan. Oke, di sini mungkin berbeda dengan materi kemarin. Saya mungkin hanya 2 kalau di materi itu. Pada intinya jenis multimedia itu banyak. Perhatikan ya, jenis multimedia itu banyak. Ya, ini di sini ada 3. Ya, jenis multimedia linear yaitu tidak dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Artinya gimana? Linear itu berarti kita hanya bisa lurus, maju saja, tidak bisa balik ke posisi awal lagi. Contohnya apa ini kalau kita ngomong multimedia linear? Misalkan kalau linear itu berarti kita hanya video. Di situ di video itu sudah ada ngomong teks, gambar. Nah, tapi kita tidak bisa membalikan lagi. Artinya tidak bisa meskipun kalau di video kita bisa replay ulang ya. Tapi kita tidak bisa mengendalikan istilahnya di posisi mana atau di komponen mana kita mau menggunakan itu. Nah, gitu ya. Kemudian kalau multimedia interaktif itu berarti ada pengontrol atau kita bisa mengoperasikan. Contoh sederhana kalau guru-guru presentasi itu, tapi kalau guru-guru presentasi di situ dia hanya next sampai tahap terakhir tanpa adanya tombol atau navigasi, itu bisa disebut multimedia linear. Perhatikan ya. Tapi kalau multimedia interaktif dia ada tombol, bisa balik lagi ke halaman pertama, bisa balik ke halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang namanya multimedia interaktif. Kalau hiperaktif, perhatikan, jadi mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkan. Jadi sebenarnya multimedia interaktif itu ya hiperaktif. Jadi di situ ada link yang saling berkaitan. Tapi keterkaitannya itu atau linknya itu bisa mungkin tidak berhubungan tapi disambungkan sekalian supaya terkait semua. Contoh, misalkan ada materi. Di sini ada materi pembelajaran tentang multimedia interaktif nih, atau desain grafis. Kalian udah pernah desain grafis dasar terus desain grafis percetakan kan gitu. Nah, ketika bahas desain grafis yang dasar itu ada prinsip dasar desain, kemudian elemen-elemen dasar desain grafis. Nah, di situ itu materinya nanti akan terkait terus. Semuanya akan berhubungan, bisa balik ke elemen lagi, bisa ke prinsip, bisa ke percetakan, bisa dari percetakan balik lagi ke elemen. Nah, itu yang namanya hiperaktif. Tapi kalau multimedia interaktif ini di sini dia hanya berhubungan pada kompetensinya. Misalkan ketika membahas elemen dasar grafis ya berarti hanya elemen dasar grafis itu saja. Jadi tidak sampai banyak berhubungan dengan banyak hal. Oke, lebih jelasnya seperti ini. Kalau multimedia linear, dia di posisi awal, start position, menuju ke posisi akhir dengan sedikit atau tanpa intervensi dari pemakai. Perhatikan, kalau linear itu sederhana, logical, lurus saja gitu. Contohnya ini elektronik. Elektronik itu apa? Ya kalau kita nyalakan mati, nyala mati kan gitu aja, sederhana. Storybook atau kalau kalian
buku cerita itu cerpen-cerpen yang aplikasi cerpen gitu kan tinggal lurus ke bawah. Nah, itu kan juga seperti itu. Kemudian multimedia interaktif di sini ada ya intinya samalah kalian sudah bisa menjabarkan multimedia itu berarti arahnya ke multimedia interaktif gitu ya. Kalau hiperaktif seperti ini. Jadi cabangnya banyak. Ya. Ya, topik-topiknya dapat dibagi dalam topik-topik yang lebih spesifik. Kalau sudah spesifik bisa saling terhubung. Nah, ini sangat fleksibel, mirip dengan cara berpikir asosiatif, sulit mengembangkan model konseptual bagi user. Jadi ini ya, jadi ada multimedia linear, hiperaktif, interaktif, gitu ya. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya ya. Saya lanjutkan dulu. Jadi multimedia interaktif kalau menurut ahli salah satunya Munir, meskipun tadi sudah ada multimedia interaktif ya, karena sudah ada ngomong interaktif, sudah ada ngomong navigasi. Berarti sebenarnya sudah ngomong multimedia interaktif. Tapi kalau menurut Munir, multimedia interaktif itu adalah sebuah tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer ya, yang dilakukan agar tampilannya itu dapat memenuhi fungsinya. Ya, yang fungsinya apa? Untuk menginformasikan pesan, juga mempunyai interaktivitas ke penggunanya. Artinya kalau kalian sekarang sedang belajar desain multimedia interaktif, kalau ada PowerPoint yang mana kalian itu bisa tes sendiri, kemudian membaca materi sendiri, lah itu bisa disebut dengan multimedia interaktif. Kalau kalian bisa menggunakannya sendiri, paham ya? Jadi kalian bisa mengklik sendiri, balik lagi, baca sendiri, kemudian tes sendiri, ya, kemudian mengulangi lagi sendiri, sampai nilainya bagus sendiri. Lah itu adalah yang namanya multimedia interaktif. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bentuk atau jenis multimedia interaktif yang lain, ya, selain kalau yang disebut multimedia tadi dibaginya kan hanya linear, kemudian hiperaktif dan interaktif saja. Tapi ketika kita ngomong multimedia itu interaktif, ya artinya ada navigasi, bisa berinteraksi, itu berarti ini yang disebutkan. Ya, hiperaktif, interaktif, linear atau sekuensial, presentasi pembelajaran mandiri dan seterusnya. Ya, pada hakikatnya multimedia itu adalah jenisnya banyak. Jadi kalian bisa sebutkan ini. Ya, contoh banyak yang salah menjawab sepertinya di pertanyaan saya untuk kuis ya. Ini ada yang belum ngerjakan jadi belum saya buka ya. Jadi mungkin ada banyak hal yang salah menjawab. Jadi di situ pertanyaan saya metode pembelajaran multimedia interaktif. Jadi harus diperhatikan itu. Jangan jawabnya ini, nanti otomatis salah. Gitu ya. Saya lanjutkan. Ya, konsep dasar multimedia itu seperti ini. Jadi multimedia itu banyak hal, ya tahu, ada gambar, video, teks, audio, terus pidato. Terus di sini ada apa? Multimedia system. Sistemnya apa? Kalau tanya, Pak nanti buatnya pakai apa ini? Kita nanti ada proyeknya enggak? Tadi Akila tanya itu. Nanti karena ini berbasis web, berarti nanti kita aplikasinya sederhana saja. Kalau yang enggak punya laptop bisa pakai HP. Kalian bisa pakai teks. Intinya harus bisa di-save dengan format HTML, gitu ya. Kemudian Notepad atau Notepad++ kalau di laptop, bisa pakai Sublime Text. Nanti ada materi itu. Nanti akan saya sampaikan dan kalian perlu install itu. Kemudian di DMS atau Distributed Multimedia System ya, atau di network. Jadi setelah multimedia itu jadi satu kesatuan, kemudian manipulasi oleh sistem multimedia menjadi satu kesatuan lagi. Nah, kemudian didistribusikan melalui internet atau network jaringan. Gitu ya. Jadi konsep dasar multimedia ini. Ya. Ya, jadi bisa streaming video, berarti kan. Bisa webpage. Webpage itu berarti nanti proyek kita berbasis webpage ini. Kemudian virtual world dan client server. Kita arahnya ada ke webpage. Ya, HTML. Kemudian kenapa multimedia? Ini bisa jawab juga kalian kenapa milih jurusan multimedia.
Tapi di sini bukan sebagai profesi ya. Di multimedia ini dia lebih pada ke kata kerjanya ya. Kalau kalian kan multimedianya nanti sebagai profesi. Kalau ini bukan profesi, perhatikan. Nah, kenapa harus multimedia? Satu, ya, kenapa multimedia itu harus digunakan? Karena mudah digunakan. Ya, kemudian antar mukanya familiar. Kalian sama dengan PPT. Mau bentuknya seperti apa? Kalian mesti bisa gunakan nanti. Kemudian pengalaman yang mendalam. Kemudian interaksinya lebih baik karena secara visual. Bayangkan hanya teks. Ya, ini misalkan hanya teks ini materi saya. Tapi di sini kan mungkin perbedaannya ada warna, ada animasi seperti itu. Nah, kalau hanya teks saja, itu mungkin bisa membosankan. Kemudian lebih hemat biaya dan lebih menyenangkan. Kenapa lebih hemat biaya? Bayangkan kalau kita tidak membuat multimedia, kita harus membeli buku. Buku itu materinya banyak. Ketika membaca buku juga malas. Nah, ketika sudah menjadi multimedia itu akan menjadi ringkas. Ketika sudah dibuat video mungkin lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami. Jadi seperti itu. Ini keunggulan multimedia. Kemudian tujuan dari multimedia. Ya, multimedia itu kalau sudah digunakan meningkatkan efektivitas. Kenapa? Karena ketika sudah membuat ini bisa digunakan lagi. Ketika ada update berarti bisa diedit, dirubah. Tapi kalau buku berarti harus nulis lagi, perbarui lagi. Seperti itu ya. Sebentar, ada yang masuk. Kemudian aplikasi multimedia yang kedua, multimedia dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi, keterlibatan serta eksplorasi pengguna tersebut. Maksudnya apa? Nah, kalian ketika ada multimedia interaktif ini, kalian bisa partisipasi. Contoh ketika kita Google Classroom itu bisa disebut multimedia interaktif. Kalian ada partisipasi, keterlibatan, memberikan komentar, memberikan masukan, menjawab pertanyaan. Nah, itu bisa. Ya, itu maksud dari kalian ada partisipasi. Kemudian aplikasi multimedia dapat merangsang panca indera. Ya, karena pengguna multimedia akan merangsang beberapa indera penting seperti penglihatan, pendengaran, aksi maupun suara. Ya benar. Kalian akan lebih mengena daripada kalian hanya melihat. Kalian akan lebih mengena daripada mendengar saja. Dan ini karena kompleksnya multimedia ini, kalian yang memiliki kelebihan tertentu, kalian akan terbantu. Mungkin kalian lebih senang atau lebih kuat penglihatannya, akhirnya terbantu dengan multimedia itu. Ada yang kuatnya pendengaran, nah akhirnya hanya mendengarkan suaranya saja. Atau harus ada aksinya lewat video itu, dilihat sama didengar. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya multimedia itu kompleks yang akhirnya adalah memberikan efektivitas dan memberikan kemudahan untuk penggunanya. Kemudian manfaat dari multimedia itu bisa berguna untuk berbagai hal, ya berbagai bidang. Contoh di bisnis, ada presentasi, pemasaran, periklanan, demo produk, katalog, komunikasi jaringan, dan pelatihan. Pendidikan, media pembelajaran itu, yang banyak metode pembelajaran itu, kemudian presentasi juga termasuk. Kalau tempat umum bisa kioska, itu info tempat. Kemudian rumah tangga itu bisa resep makanan, games. Kalau kalian ya anak siswa senangnya kan games, itu masuk multimedia. Kenapa? Kalian bisa interaksi kan di dalamnya. Kemudian virtual reality itu multimedia, VR, virtual reality, game VR dan lain-lain. Bidang lainnya ya banyak ya. Kemudian point of discuss kita, perhatikan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan multimedia. Perbedaan multimedia linear, hiperaktif, dan interaktif. Oke, silakan kita bisa diskusi ini. Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di grup ya, silakan bisa kita diskusikan dulu ya terkait apa saja yang diperlukan dalam pembuatan multimedia. Silakan, ada yang bisa menjawab? Apa saja yang diperlukan dalam pembuatan multimedia? Silakan. Ada?
Apa saja yang dibutuhkan ya dalam pembuatan multimedia? Oh, Raffi lagi. Oke, silakan. Multimedia yang dibutuhkan mungkin teks, gambar, Suara. animasi, video. Oke, bisa. Yang lain, silakan. Masih ini Raffi menyebutkan satu kelompok. Masih ada 2 kelompok. Silakan. Sambil browsing enggak apa-apa, silakan. Silakan sebutkan nama ya kalau berbicara ya, karena kan saya buka yang lain ya. Silakan. Ada? Masa dari tadi Raffi, baru Akila tadi. Akila mungkin mau menjawab lagi? Atau yang lain? Areta? Silakan. Naila? Dio? Penka? Adinda Rizky? Febri?